Ya, halo. Selamat bertemu kembali bersama saya Natalis Ransi di mata kuliah Metodologi Penelitian. Teman-teman, kita sudah sampai di sesi terakhir untuk kuliah Metodologi Penelitian. Sesi terakhir atau sesi ke-8 pada mata kuliah Metodologi Penelitian di program studi Visi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka ini itu akan membahas beberapa materi pokok, teman-teman. Ya. Di antaranya kita akan coba melihat dan memahami pengertian daripada bagian hasil penelitian. Kita akan lihat. Kita akan bahas beserta contoh. Kemudian kita akan secara detail melihat, menjelaskan dan memahami hal-hal yang harus ditulis dalam bagian hasil penelitian, teman-teman. Kita lanjutkan dengan kita akan membahas mengenai pengertian bagian diskusi pada metodologi penelitian ini. Sekali lagi, sesi 8 tentang metodologi penelitian ini membahas tentang kesimpulan dan saran, teman-teman. Nah, sekali lagi kita akan membahas beberapa subtopik. Kita akan lihat hal-hal yang harus ditulis dalam bagian diskusi, teman-teman. Jadi hasil penelitian seperti apa, bagian diskusi seperti apa, dan kita akan lihat keterbatasan penelitian itu juga seperti apa. Kemudian kita lihat penyebab daripada munculnya keterbatasan penelitian tersebut. Di beberapa hal penyebabnya kita akan bahas dengan baik. Kemudian kita akan lihat pengertian kesimpulan, teman-teman, di sesi kita atau di sesi 8 kita ini. Setelah itu kita akan melihat hal-hal yang harus ditulis dalam kesimpulan, apa saja. Baru kita akan melihat keterkaitan antara hasil analisis data yang kita lakukan dengan kesimpulan yang harus dituliskan pada bagian kesimpulan, tentu saja. Baru kita akan lihat apa itu pengertian saran, kemudian feature word itu apa pengertiannya, baru kita lihat hal-hal apa yang harus dituliskan dalam saran. Kemudian kita akan melihat keterkaitan antara keterbatasan penelitian dengan saran untuk penelitian berikutnya, teman-teman. Ini yang juga menjadi sangat penting ketika kita membahas mengenai kesimpulan dan saran. Teman-teman terus ikuti, kita akan membahas detail demi detail di bagian ini. Setelah itu kita akan melihat tipe citasi itu seperti apa, bagaimana pengaplikasiannya. Kemudian kita akan lihat keterkaitan antara citasi dan daftar pustaka, tentu saja. Kedua hal ini kita akan lihat contohnya dan penerapannya seperti apa, sehingga sekali lagi kualitas akan hasil penelitian kita dalam bentuk dokumen laporan penelitian itu lebih baik lagi. Kemudian kita akan lihat beberapa gaya penulisan citasi dan daftar pustaka. Kita tahu ada beberapa model yang bisa kita gunakan atau kita gunakan dalam naskah penelitian kita. Kita akan lihat beberapa gaya penulisan tersebut. Kemudian kita gunakan salah satunya bagaimana cara menuliskan gaya penulisan citasi, dan tentu saja terasosiasi dengan dengan daftar pustakanya. Baru kita akan menggunakan salah satu tools yang bisa membantu kita dalam melakukan rekapan ataupun menyimpan dengan baik pustaka-pustaka yang sudah kita pakai pada penelitian kita atau pada laporan penelitian kita ini, dengan menggunakan aplikasi misalnya seperti Mendeley, teman-teman. Jadi kemampuan kita dalam menggunakan Mendeley juga itu akan kita permantap di sesi 8 mengenai kesimpulan dan saran pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Teman-teman, kira-kira demikian materi yang akan kita bahas pada sesi ke-8. Harapannya teman-teman terus membaca lagi modul kita, khususnya di sesi 8 itu modulnya sudah sangat lengkap, menyajikan dengan baik tahapan-tahapan dalam melihat atau memperkaya keterampilan kita dan pengetahuan kita mengenai kesimpulan dan saran pada metodologi penelitian. Akhirnya saya Natalis Ransi mengucapkan terima kasih banyak, terus belajar dan selesaikan sesi ke-8 ini dengan baik. Jangan lupa teman-teman, penugasan yang ada pada
LMS kita untuk teman-teman upload segera sehingga bisa dengan baik untuk kami nilai. Demikian, salam sukses untuk Anda semua.